Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 11. Wanita itu mendengus dan bibirnya berjebi. Sute, di dunia Kangou, orang-orang seperti mereka ini hanya merupakan cacing-cacing busuk yang tiada artinya. Kakek pendek besar yang membawa golok besar di pinggangnya itu membentak marah. Perempuan sombong. Aku Toa Sintu Kui Liok selamanya tidak pernah bermusuhan denganmu. Akan tetapi, tanpa dosa sama sekali, dua orang keponakanku telah kau bunuh, hanya karena mereka itu Shi Tio. Semua orang Shichia, Yap dan Tio harus mampus di tanganku, kata wanita itu sambil memperlihatkan papan kayu salib yang diambilnya dari punggung. Siluman betina, engkau juga telah membunuh sute kami yang siap. Tiga orang laki-laki yang memegang pedang melangkah maju dengan sikap mengancam. Dan engkau membunuh ibuku yang Shichia, kata orang kelima, juga marah sekali. Sute, apakah engkau jadi ingin menghadapi cacing-cacing in? Benar, Suci. Aku ingin mencoba apa yang telah kupelajari dari Subo dan darimu. Anak itu lalu melangkah maju, menghadapi lima orang itu dengan sikap tenang. Lima orang itu saling pandang dengan ragu-ragu. Tentu saja mereka tidak sudi mengeroyok seorang anak laki-laki yang usianya belum dewasa ini. Mereka adalah orang-orang yang terkenal di perbatasan utara ini. Bahkan Toa Sintu Kui Liok adalah seorang perampok tunggal yang amat terkenal di selatan. Kim Hong Liunio, suruh anak ini minggir. Kami hanya ingin membalas dendam kepadamu dan menagih nyawa, bentak kakek itu sambil melangkah maju. Toa Sintu, biarlah aku yang mewakili Suci. Cabutlah golok besarmu dan kalian boleh maju semua, aku akan menghadapi kalian dengan tangan kosong saja. Kata anak laki-laki itu dengan sikapnya yang halus, namun senyum di bibirnya penuh ejekan dan penuh ketinggian hati. Selagi Toa Sintu Kui Liok meragu, seorang di antara mereka, yang termuda, kurang dari 40 tahun usianya, bermuka hitam, telah melangkah maju dan membentak. Biarlah aku melemparkan setan cilik yang sombong ini. Laki-laki itu bertubuh tinggi besar, bermuka hitam menyeramkan dan karena kedua lengan bajunya tergulung sampai ke atas siku, maka nampak kedua lengannya yang berotot dan amat kuat. Kini, menghadapi anak itu, dia menyimpan lagi pedangnya di sarung pedang yang tergantung di pinggangnya dan dia menghadapi anak itu dengan dua tangan kosong yang telah dikembangkannya ke kanan kiri, siap untuk menubruk. Nanti dulu, kata anak yang tampan itu. Apakah engkau juga seorang jagoan Kangou dan mempunyai nama julukan? Lebih baik kau beritahukan nama julukanmu itu agar aku dapat mencatat namamu sebagai jagoan Kangou pertama yang kurobohkan. Muka yang hitam itu menjadi makin hitam, matanya melotot. Bocah sombong, setan cilik yang bosan hidup, bentaknya dan dengan cepat, seperti seekor harimau kelaparan, si muka hitam ini sudah menerjang ke depan, menubruk dengan tangan kiri mencengkeram ke arah pundak anak itu dan tangan kanan mencekik ke arah leher. Kasar sekali, Suci. Anak itu berseru dan sekali tubuhnya bergerak, dengan langkah kaki indah sekali, serangan orang itu mengenai tempat kosong, dan sambil mengelak itu kaki kanannya diangkat sedikit menyentuh lutut kiri lawan. Duh! Perlahan saja tendangan itu, akan tetapi karena tepat mengenai sendi lutut tak dapat dicegah lagi si muka hitam jatuh berlutut. Wah, dia tahu aturan juga, Suci. Lihat, belum apa-apa dia sudah berlutut minta ampun, anak itu berkata mengejek. Tentu saja si muka hitam menjadi makin marah dan malu. Dia adalah seorang jagoan yang telah terkenal memiliki kepandaian tinggi dan nama besar. Sekarang, dalam segebrakan saja dia telah dihina oleh seorang anak kecil belasan tahun. Bocah keparat. Dia meloncat dan kini dia mengirim serangan hebat, bukan lagi serangan biasa karena memandang rendah seperti tadi, melainkan serangan yang berdasarkan ilmu silat. Kedua tangannya secara bergantian menghantam ke arah leher dan pusar. Sedangkan kaki kanannya menyusul dengan tendangan maut ke arah dada. Cepat sekali terjangan yang dilakukan oleh si muka hitam ini. Akan tetapi baru saja dia bergerak, anak itu telah berseru. Wah, Suci, bukankah ini jurus Gohou Poksit, macan kelaparan menyambar makanan? Kalau kutangkis begini, tentu dia menyusul dengan tendangan, nah baiknya kutangkap kakinya dari bawah dan kudorong terus ke atas, ya. Sambil bicara demikian, dia melaksanakan kata-katanya. Serangan pukulan kedua tangan si muka hitam itu berhasil ditangkisnya dan ketika kaki si muka hitam menyambar, dia cepat meloncat ke samping, lalu secepat kilat tangannya menyambar kaki yang lewat,
menyangga dari bawah dan mendorongnya terus ke atas. Tanpa dapat dicegah lagi tubuh si muka hitam itu terjengkang dan terbanting berdebuk ke atas tanah sampai mengeluarkan debu mengepul. Bagus, Sute, memang tepat perhitunganmu. Wanita cantik itu memuji sambil mengangguk-angguk. Akan tetapi jangan terlalu lama main-main dengan dia, masih ada 4 ekor lagi yang lain. Si muka hitam itu menjadi marah bukan main. Marah dan malu sekali. Jagoan seperti dia sampai 2 kali dirobohkan oleh seorang anak kecil dalam 2 gebrakan saja. Saking marahnya sampai dia lupa diri, lupa bahwa yang dihadapinya adalah seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Dia sudah bangkit berdiri, mukanya makin menghitam dan matanya mendelik lalu dia membungkuk seperti seekor kerbau marah, mendengus-dengus. Wah, tadi berlutut sekarang menjura. Sudahlah, muka hitam, jangan menggunakan terlalu banyak peradatan dan sopan santun. Aku tidak bisa menerima penghormatanmu. Anak itu yang ternyata selain lihai juga memiliki lidah tajam dan pandai mengejek, menggerak-gerakkan kedua tangan ke depan seperti orang menolak. Melihat kehebatan anak laki-laki ini, diam-diam Xiongbu menjadi kagum bukan main. Akan tetapi terkejutlah dia ketika melihat tiba-tiba si muka hitam itu mengeluarkan suara gerengan seperti harimau, lalu tubuhnya sudah menerjang ke depan dengan kepala di depan, menyeruduk seperti seekor kerbau gila. Xiongbu terkejut bukan main. Dia pernah mendengar dari pamannya tentang ilmu menyeruduk seperti ini, yang mengandalkan latihan luekang yang dipusatkan di kepala, dan ilmu ini amat berbahaya karena lawan yang kena diseruduk tentu akan remuk tulang-tulang dadanya. Biarpun dia belum pernah menyaksikan kehebatan ilmu aneh ini, namun mendengarkan penuturan pamannya dia merasa ngeri dan kini melihat anak yang dikaguminya itu diserang dengan ilmu aneh ini, dia terbelalak dan merasa tegang. Juga 4 orang laki-laki yang menjadi teman si muka hitam merasa tegang dan mereka hampir merasa yakin bahwa kini anak kecil itu tentu akan celaka. Anehnya, wanita cantik yang menjadi suci anak itu memandang dengan sikap tenang saja, sama sekali tidak merasa kaget atau gelisah. Bagaikan seekor gajah atau seekor kerbau gila, si muka hitam menyeruduk dan nampaknya anak yang menjadi lawannya itu pun tidak tahu harus berbuat apa. Dia sama sekali tidak mengelak dan berdiri tegak saja. Ketika kepala yang mengancamnya itu sudah meluncur dekat tiba-tiba anak itu menggerakkan tangan kanannya, dengan jari-jari terbuka dia menusuk ke depan, menyambut kepala itu dengan tusukan jari-jari tangannya. Cerok! Tubuh anak itu terhuyung ke belakang bergoyang-goyang dan mukanya agak pucat, akan tetapi tubuh si muka hitam terguling dan dari kepalanya mengalir darah merah bercampur cairan otak putih. Dia tewas seketika. 4 orang temannya menjadi kaget bukan main dan memandang dengan mata terbelalak. Akan tetapi, wanita cantik itu tidak memperdulikan mereka, cepat menghampiri sutenya dan 2 kali dia mengurut dada sang sute yang menjadi tenang dan pulih kembali. Ah, Sute, kenapa kau begitu ceroboh? Kau harus ingat bahwa orang yang menggunakan serangan dengan kepala adalah yang memiliki luekang kuat, apakah kau lupa lagi? Dan melawan kekerasan dengan kekerasan merupakan kecerobohan besar. Untung bahwa luekangnya tadi belum kuat benar, kalau lebih kuat setingkat saja, bukankah engkau pun akan menderita luka biarpun kau berhasil membunuhnya? Anak laki-laki itu mengangguk. Aku telah keliru, Suci, mengharapkan petunjukmu. Lihat baik-baik. Nah, kau lontarkan dia dalam kedudukan menyerang seperti tadi kepadaku. Anak itu mengangguk, lalu menghampiri mayat si muka hitam. Dicengkeramnya baju ditengkuk dan di belakang pinggul mayat itu dan sambil mengerahkan tenaga, dilontarkannya mayat itu ke arah sucinya. Mayat itu meluncur dengan cepat ke arah wanita tadi dengan kepala di depan, seperti ketika dia menyeruduk anak itu. Dan seperti juga sikap anak tadi, wanita ini tenang saja, baru setelah serudukan itu dekat, tiba-tiba dia menggeser kakinya, tubuhnya sudah berputar ke kiri dan ketika kepala yang menyeruduk itu lewat, secepat kilat jari-jari tangannya bergerak seperti gerakan anak tadi, menusuk ke arah pelipis kanan mayat yang lewat. Cerok! Mayat itu terbanting dan pelipis kanannya nampak berlubang-lubang bekas jari tangan, sedangkan wanita itu tetap berdiri tegak. Nah, kau lihat, Sute. Kalau kau memapaki dari depan, selain melawan tenaga luekangnya, juga tenaganya itu ditambah lagi dengan tenaga luncuran tubuhnya, tentu saja menjadi amat kuat. Sebaliknya, kalau kau menusuk dari samping, engkau tidak memapaki tenaga lawan secara langsung. Tadinya 4 orang teman si muka hitam itu hanya memandang dan mendengarkan dengan mata terbelalak,
Akan tetapi kini mereka telah sadar dan menjadi marah sekali. "Bocah setan, berani kau membunuh teman kami," bentak Toasintu Kuilok kakek berusia 60 tahun lebih yang pendek gemuk itu. Goloknya yang besar panjang tahu-tahu telah berada di tangan kanannya dan begitu dia menggerakkan tangan, terdengar suara berdesing dan golok itu lenyap berubah menjadi gulungan sinar yang menyilaukan mata. "Jangan lawan dengan tangan kosong, gunakan pedangmu," tiba-tiba wanita cantik itu berseru setelah melihat gerakan Kuilok. Serat! Nampak sinar berkeredepan dan tahu-tahu anak itu pun telah mencabut pedangnya, sebatang pedang yang amat indah, gemerlapan dan mengkilat sekali seperti perak kebiruan, gagangnya berukir tubuh naga dan ronce-ronce merah berbentuk lidah yang keluar dari kepala naga yang terukir di ujung gagang. Toasintu Kuilok yang dihadapi oleh anak itu, merasa dipandang rendah sekali, maka dia terus saja menggerakkan goloknya dengan dahsyat. Si pendek gemuk ini berjuluk Toasintu, si golok besar sakti, maka tentu saja ilmu goloknya amat hebat dan dengan goloknya itu dia telah membuat nama besar di selatan. Kini dia dihadapi oleh seorang anak yang usianya baru 14 tahun, tentu saja dia marah sekali dan ingin dia cepat membunuh anak ini agar dapat mencurahkan seluruh perhatian dan memusatkan tenaga dan kepandaian untuk menghadapi Kim Hong Liunio yang menjadi musuh besarnya itu. Dia tidak berlaku sungkan-sungkan lagi, maka goloknya yang berubah menjadi sinar bergulung-gulung itu kini seperti gelombang samudera datang menerjang anak yang telah melintangkan pedang di depan dada dan memandang permainan lawan dengan penuh perhatian. Awas, yang dimainkan itu adalah pecahan dari loh hantu yang tidak asli lagi, namun masih memiliki dasar-dasar loh hantu. Tiba-tiba wanita cantik itu berseru ketika melihat gerakan golok Toasintu Kuilok. Diam-diam si gemuk pendek ini kaget bukan main, kaget dan juga marah. Dia merasa telah menguasai loh hantu, ilmu golok yang amat hebat dari cabang persilatan Xiaolimpai itu dengan baik, kini disebut pecahan yang tidak asli lagi. Memang dia bukan murid langsung dari Xiaolimpai, akan tetapi dia mengira telah menguasai ilmu golok Xiaolimpai itu. Loh hantu, golok orang tua gagah, memang merupakan ilmu golok Xiaolimpai yang hebat, gerakannya gagah bersemangat dan biarpun digerakkan dengan lambat, namun mengandung luekang yang amat kuat dan sinarnya bergulung-gulung seperti ombak. Akan tetapi, Kuilok tidak mau perhatiannya terpecah oleh kata-kata wanita itu, dia sudah menerjang ke depan, gerakannya ringan dan goloknya menyambar-nyambar seperti kilat dari atas, mengarah tubuh atas anak itu. Itulah jurus Yanchu Tiaksui, burung walet menyambar air. Engkau tahu sifatnya, Sute, jaga yang atas jangan lupakan yang bawah, kembali wanita itu berseru. Anak itu menggerakkan pedangnya menangkis. Terdengar bunyi terang-tring nyaring sekali dan kemanapun golok itu menyambar dari atas, selalu bertemu dengan bayangan pedang. Kuilok terkejut juga dan cepat kakinya bergerak. Memang tendangan merupakan imbangan dari serangan golok jurus itu, karena itulah maka wanita itu tadi mengingatkan sutenya untuk tidak melupakan yang bawah. Maka begitu kakinya bergerak menendang, tiba-tiba anak itu membalikkan pedangnya menyambut kaki yang menendang. Si gemuk pendek cepat menarik kembali kakinya dan meloncat ke belakang sehingga dia agak terhuyung. Mukanya berubah dan keringat dingin membasahi leher karena dia mengingat betapa hampir saja dalam satu gebrakan kakinya dibikin buntung oleh bocah lihai ini. Dengan kemarahan meluap dia lalu menerjang lagi dengan kecepatan yang lebih dari tadi, dan sekali ini dia sengaja mengeluarkan ilmu golok simpanannya yang biasanya hanya dia pergunakan kalau menghadapi lawan tangguh. Sute, itulah Ngohoutoan Buntu, 5 harimau menjaga pintu, yang terkenal itu. Akan tetapi ini lebih palsu lagi, hanya tinggal gayanya saja, akan tetapi hati-hati terhadap tangan kirinya, kembali wanita itu berseru dan makin marahlah hati Kuilok. Tadi, loh hantu yang dikuasainya dikatakan tidak asli, kini Ngohoutoan Buntu yang dibanggakan itu dikatakan tinggal gayanya saja dan lebih palsu lagi. Maka goloknya sampai mengeluarkan suara berdesing-desing dan bersuitan ketika dia menyerang dengan dahsyat. Anak itu ternyata hebat sekali. Dengan lincah anak itu bergerak dengan kedua kakinya digeser ke sana-sini, melangkah ke depan belakang, kanan-kiri dengan cara yang aneh, dan semua sambaran sinar golok selalu mengenai tempat kosong. Kalau Kuilok sudah merasa yakin bahwa goloknya akan mengenai tubuh lawan, ternyata kemudian bahwa yang diserangnya hanya bayangan saja dan anak itu sudah mengelak dengan cepat dan tak terduga-duga. Anak itu lebih mengandalkan gerak kakinya menghindarkan semua serangan-serangan daripada menangkis, sungguh pun kadang-kadang dia menangkis juga dengan pedangnya.
Agaknya dia seperti orang sedang berlatih, melatih kelincahan atau melatih langkah-langkah kakinya menghadapi hujan serangan golok itu. Kui Lok yang memainkan goloknya sampai menjadi makin heran dan penasaran karena telah 30 jurus dia menyerang, sama sekali goloknya belum mampu mengenai tubuh lawan, bahkan mencium ujung bajunya belum pernah. Sementara itu, 3 orang saudara seperguruan yang tadi mengatakan hendak menuntut balas atas kematian Sute mereka siap, kini telah mencabut pedang mereka dan menyerang ke depan untuk membantu Kui Lok merobohkan anak itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring disusul berkelebatnya sinar merah dan teguran suara halus wanita itu. "Jangan kalian berani mengganggu Sute yang sedang berlatih." Sinar merah itu bergulung-gulung menyambar ke arah 3 orang pemegang pedang itu. Mereka terkejut sekali melihat sinar yang panjang seperti seekor naga itu, dan cepat mereka menggerakkan pedang untuk membacok putus sinar yang ternyata adalah sehelai sabuk merah itu. Wut-wut-wut. Pedang itu bertemu dengan sinar merah dan otomatis sinar merah itu melibat 3 batang pedang. Oh! 3 orang itu terkejut bukan main ketika tahu-tahu pedang mereka terlibat sabuk merah dan ketika wanita itu menggerakkan tangan, sabuk itu menyendal dan 3 batang pedang itu sudah terampas biarpun mereka tadi sudah mengerahkan tenaga untuk mempertahankan. Mereka hanya melongo melihat 3 batang pedang mereka terbang ke atas terbelit sabuk merah dan beberapa kali 3 pedang itu berterbangan di atas kepala wanita itu. "Terimalah!" Tiba-tiba wanita itu berseru dan ketika dia menggerakkan tangan, 3 batang pedang yang tadi terbelit sabuk itu meluncur ke depan, menuju ke arah pemiliknya masing-masing. 3 orang itu terkejut bukan main dan berusaha untuk mengelak, akan tetapi lontaran pedang dan belitan sabuk merah itu cepat bukan main dan pedang-pedang itu telah menembus tubuh mereka, ada yang terkena dadanya, ada yang tertembus perutnya. Mereka roboh berkelojotan dan tewas. Wanita cantik itu sudah tidak memperhatikan mereka lagi sebelum mereka roboh, kini sudah memperhatikan lagi Sutenya yang berlatih di bawah hujan sinar golok. Ilmu golok dari Kui Liok memang hebat. Biarpun ilmu atau jurus Ngohou Toan Buntu yang dimainkannya itu tidak asli, namun karena sudah sering dilatihnya, maka memiliki daya serang yang hebat dan lihai. Setiap serangan yang luput dari sasaran selalu disambung dengan serangan lain, tusukan disambung tikaman, bacokan disambung bacokan membalik. Dan sampai 5 jurus lamanya anak itu dapat selalu menghindarkan diri. Akan tetapi apa yang diperingatkan oleh wanita tadi tidak kunjung tiba, yaitu tangan kiri Kui Liok. Wanita itu tadi memperingatkan Sutenya agar berhati-hati terhadap tangan kiri si pemegang golok itu, akan tetapi setelah lewat 50 jurus, tetap saja Kui Liok belum pernah mempergunakan tangan kirinya. Hal ini sama sekali bukan karena peringatan itu keliru, melainkan karena Kui Liok sengaja tidak mau mempergunakan tangan kirinya yang belum apa-apa sudah diterka oleh wanita itu. "Sute, sekarang latih serangan pedangmu," tiba-tiba wanita yang sejak tadi memperhatikan jalannya pertandingan itu berseru. Anak itu tidak menjawab, melainkan mengubah gerakannya dan kini pedangnya mengeluarkan suara berdengung yang naik turun nadanya, seperti orang bersenandung. Kui Liok terkejut melihat pedang itu tahu-tahu telah berada di dekat lehernya. Trang! Dia menangkis dengan keras. Pedang terpental akan tetapi tahu-tahu telah hinggap dekat pundaknya. Pundaknya tentu akan putus kalau pedang itu membabat turun, maka cepat dia melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik sambil bergulingan dan memainkan ilmu golok yang dinamakan Titongtu, ilmu golok bergulingan. Tubuhnya berguling dan dari gulingan itu goloknya menyambar, membabat ke arah kaki lawan. Kalau tadi dia bergulingan untuk menghindarkan diri dari ancaman pedang, kini tubuhnya bergulingan mengejar lawan untuk balas menyerang. Namun, dengan cekatan anak itu melompat dan tahu-tahu pedangnya telah menusuk dari belakang ke arah tengkuk Kui Liok. Orang gemuk pendek ini merasa tengkuknya dingin, cepat dia meloncat dan menyampok ke belakang. Akan tetapi, anak itu menarik kembali pedangnya dan kini tahu-tahu pedang telah menodong lambung lawan. Kembali Kui Liok menahan jeritnya dan cepat dia meloncat ke belakang sambil menangkis. Bulu tengkuknya benar-benar meremang saking ngerinya menghadapi ilmu pedang yang amat aneh ini dan telinganya terus mendengar bunyi pedang bersenandung dan nampak sinar pedang putih bergulung-gulung dengan ujung pedang secara aneh dan tiba-tiba berada di sekitar tubuhnya, sudah menempel tinggal menusuk saja. Toasintu Kui Liok maklum bahkan biarpun yang dihadapinya itu masih kanak-kanak, namun ternyata telah memiliki kepandaian yang amat luar biasa. Maka dia cepat menangkis pedang dengan goloknya sambil mengerahkan tenaga sinkang menyedot sehingga pedang dan golok melekat.
Saat itu dipergunakannya untuk menggerakkan tangan kirinya, secepat kilat tangan itu terbuka dan menghantam ke arah dada anak itu. Itulah pukulan Angsi Jiu yang amat hebat. Pukulan beracun yang telah dilatih dengan pasir merah beracun dan yang sejak tadi tidak dipergunakan karena telah didahului oleh peringatan wanita itu. Awas, Sute! Wanita itu memperingatkan, akan tetapi anak itu agaknya memang sejak tadi tidak pernah melupakan peringatan sucinya. Melihat sinar merah dari telapak tangan kiri lawan, dia lalu membuka mulut dan mengeluarkan bentakan nyaring. Hai! Dari mulut anak itu menyambar sinar putih ke arah tenggorokan Toa Sintu Kui Liok. Aug! Tubuh yang pendek gemuk itu terjengkang, matanya terbelalak, di tenggorokannya menancap sebatang jarum putih yang amblas sampai lenyap. Akan tetapi Kui Liok masih dapat melanjutkan pukulan tangan kirinya ke arah dada anak itu. Des! Wanita itu mendorong dari samping dan biarpun tangannya tidak sampai menyentuh tubuh Kui Liok, namun angin pukulannya yang kuat membuat tubuh itu terpelanting roboh. Pukulan Angsi Jiu tadi tidak sampai mengenai dada anak itu dan begitu roboh, Kui Liok sudah tegang kaku dan tewas seketika. Anak itu menyimpan kembali pedangnya dan memandang mayat Kui Liok. Ada sedikit peluh di dahinya dan sucinya cepat menghampiri dan menyusut peluh itu dengan sapu tangannya yang halus dan berbau harum. Sute, latihanmu berhasil dan baik sekali. Akan tetapi sayang, ketika engkau menyerangnya dengan Pek Ciam, jarum putih, tadi, sasaran kurang tepat. Kalau sasaranmu kau tujukan ke dahinya, tepat di antara kedua alisnya, tentu pukulan Angsi Jiu dari tangan kirinya itu tidak dapat dilanjutkan. Karena kau memilih tenggorokan sebagai sasaran, maka hampir saja engkau terkena pukulan. Harap lain kali engkau lebih cermat lagi. Anak itu mengangguk. Suci memang benar, dan aku pun tadi sudah berpikir demikian. Akan tetapi aku merasa sangsi untuk menyerang antara sepasang keningnya, karena kupikir bagian itu lebih keras. Dengan sinkang yang belum kuat seperti yang kumiliki ini, aku khawatir jarumku tidak akan dapat menembus tulang kepalanya dan tentu hal itu malah berbahaya sekali. Ah, engkau kurang percaya kepada diri sendiri, Sute. Sekarang engkau boleh mencoba. Dia lalu menggunakan kakinya mencokel pundak mayat Kui Liok dan tiba-tiba mayat itu mencelat ke atas, berdiri dan seperti hendak menyerang anak itu. Anak itu tiba-tiba membuka mulut dan mengeluarkan seruan, seperti tadi. Sinar putih menyambar, kini ke arah dahi mayat itu yang segera roboh kembali. Anak itu membungkuk dan memeriksa dahi yang ditembusi jarumnya dan dia tersenyum. Engkau benar, Suci. Jarum itu masuk hampir seluruhnya. Nah, engkau harus mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri, Sute. Kepercayaan kepada diri sendiri akan menambah kesanggupanmu dan menenangkan hatimu apabila engkau bertemu dengan lawan yang pandai. Akan tetapi jangan sekali-kali kepercayaan kepada diri sendiri itu berbalik menjadi kesombongan tanpa perhitungan. Sekarang, cabutlah pedangmu. Aku melihat ada beberapa gerakan inti yang kurang tepat tadi, maka sebaiknya kau perhatikan seranganku dan lawanlah dengan pedangmu sebaik mungkin. Tanpa memberi kesempatan Sutenya menjawab, wanita itu telah menggerakkan sabuknya. Wir, siut. Sabuk itu melayang ke udara, bergulung-gulung dan menukik ke bawah dan ujungnya sudah menotok ke arah ubun-ubun kepala Sutenya. Wes! Anak itu tahu-tahu sudah mencabut pedang dan cepat menangkis dengan niat untuk membabat sabuk itu. Namun sabuk lemas itu sudah bergerak lagi ke atas, seperti burung terbang dan berlatihlah dua orang kakak beradik seperguruan itu dengan cepat sekali. Xiongbu yang masih mendekam di balik semak-semak merasa silau dan terpaksa memejamkan matanya yang menjadi berair karena kecepatan gerakan sinar-sinar bergulung itu benar-benar amat hebat. Dia tidak dapat melihat lagi dua orang itu, melainkan hanya dua sinar putih dan merah bergulung-gulung amat cepatnya. Jantungnya seperti berhenti berdetik ketika dia mendengar suara bersuitan dan angin menyambar sampai ke atas semak-semak itu dan dia melihat ujung semak-semak itu, daun-daun muda jatuh berhamburan seperti dibabat pisau tajam. Tiba-tiba terdengar bunyi melengking dari dalam hutan sebelah utara. Sinar putih dan merah yang bergulung-gulung itu berhenti dan wanita itu telah berdiri tegak bersama anak laki-laki, sambil menoleh ke utara. Terdengarlah suara nyaring seorang pria. Maaf, Toanio. Saya hanyalah seorang utusan dari Zheng Huapang, mohon menghadap Toanio untuk menyampaikan undangan dari ketua kami. Wanita itu mencibirkan bibir dan mendengus. Merangkaklah ke sini, katanya dengan nada merendahkan.
Nampak bayangan berkelebat cepat dan seorang laki-laki berusia 40 tahun tinggi kurus berpakaian sederhana, di dada kirinya terhias setangkai bunga hijau terbuat daripada kertas dan lilin, membawa sebuah bungkusan yang besar, bentuknya persegi, kurang lebih 30 cm setiap seginya. Xiongbu melihat betapa sebelum laki-laki ini muncul, wanita cantik itu telah mengenakan sepasang kaos tangan yang warnanya sama dengan kulitnya sehingga setelah dipakai, sama sekali tidak kentara. Kini, wanita itu memandang pria yang membawa bungkusan, lalu bertanya. Selain menyerahkan undangan, engkau disuruh apa lagi? Orang itu menjura dengan hormat. Hanya menyampaikan undangan ini lalu diharuskan pergi agar jangan mengganggu Toanio lebih lama. Kalau begitu lemparkan undangan itu ke sini dan segera menggelindinglah pergi, bentaknya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Orang itu lalu melontarkan bungkusan itu ke arah anak laki-laki tadi. Anak itu cepat menggerakkan tangan hendak menyambut, akan tetapi ia didahului oleh sucinya yang meloncat dan menyambar bungkusan itu dengan kedua tangannya. Kenapa, Suci? Tanya anak itu, heran sekali melihat sucinya berbuat seperti itu. Bungkusan ini pasti mengandung racun, Sute. Keparat. Anak itu menjadi marah dan begitu melihat di situ terdapat sebuah batu besar sekali, sebesar perut kerbau bunting, dia lalu menyambarnya dengan kedua tangan dan melontarkannya ke arah laki-laki yang sudah membalik dan pergi itu. Sute, jangan! Wanita itu sempat menepuk lengan sutenya sehingga lontaran itu menyeleweng. Akan tetapi tetap saja masih dapat melampaui laki-laki tadi dan jatuh berdebuk tidak jauh di depannya, melesak dalam sekali ke dalam tanah. Laki-laki itu terbelalak dan mukanya berubah pucat. Kalau dia tertimpa batu sebesar itu, tentu akan remuk tubuhnya. Dia menoleh dengan ngeri, akan tetapi melihat anak yang luar biasa itu tidak mengejarnya, dia cepat-cepat lari dari tempat itu. Suci, mengapa pula engkau mencegah aku membunuh keparat curang itu? Dia hanya utusan dan engkau tentu lebih tahu bahwa kita sama sekali tidak boleh membunuh seorang utusan, Sute. Bukan dia yang menaruh racun di bungkusan ini, melainkan orang yang menyuruhnya. Zheng Huapangcu sudah mengirim undangan, agaknya dia tidak main-main lagi sekarang. Hendak kulihat sampai di mana kelihayannya. Wanita ini lalu meletakkan bungkusan di atas batu besar. Jangan menyentuhnya, Sute, dan kau lihat saja, jangan mendekat. Harap mundur 5 langkah dari sini. Biarpun alisnya berkerut, anak itu menurut juga, melangkah mundur dan melihat dengan penuh perhatian. Juga Xiongbu menonton dengan jantung berdebar penuh ketegangan. Sejak tadi dia sudah merasa ngeri melihat orang-orang yang dibunuh itu, kini dia melihat hal lain yang lebih aneh membuat dia makin ketakutan. Wanita cantik itu memandang kepada kedua telapak tangannya yang telah terbungkus sarung tangan, lalu tersenyum mengejek. Kau lihat, Sute. Dia menggunakan kedua tangannya meraba rumput-rumput di dekatnya dan rumput-rumput itu seketika menjadi layu dan agak gosong seperti dibakar. Racun yang dioleskan di bungkusan ini saja sudah cukup untuk membuat kulit tangan terbakar hebat. Kemudian, dengan hati-hati sekali dia membuka tali bungkusan itu. Ternyata isinya adalah sebuah dus merah. Dibukanya tutup dus merah dan hampir saja Xiongbu menjerit kalau dia tidak cepat mendekap mulutnya. Dari dus merah itu muncul seekor ular yang tiba-tiba saja menyerang ke arah leher wanita itu. Cap! Bagaikan sepasang gunting yang amat tajam, 2 jari telunjuk dan jari tengah wanita itu bagian kiri telah menangkap leher ular dan sekali mengerahkan tenaga, leher ular itu putus. Kiranya hanya begini saja kepandaian orang Zheng Huapang. Wanita itu mengejek dan dia menarik keluar sebuah dus yang lebih tebal kecil dari dalam dus besar itu. Dus ini pun tertutup. Suci, hati-hati. Mereka itu terlalu curang. Anak itu berseru, tadi kaget menyaksikan ular yang demikian ganasnya. Dia tahu bahwa ular merah seperti itu amat berbahaya karena bisanya dapat membunuh orang dengan sekali gigit saja. Wanita itu menengok dan hanya tersenyum penuh kepercayaan kepada diri sendiri, lalu tanpa ragu-ragu lagi tutup dus yang lebih kecil itu dibukanya. Nampak asap mengepul tiba-tiba dari dalam dus itu dibarengi suara mendesis. Wanita itu terkejut dan cepat sekali dia meloncat ke belakang, tepat pada saat terdengar ledakan keras. Banyak sekali paku dan jarum menyambar ke 4 penjuru dan wanita yang sedang meloncat itu pun terserang sambaran paku dan jarum.
Akan tetapi, dengan cekatan kedua tangannya menyampok dan menangkap dan ketika dia meloncat turun, kedua tangannya penuh dengan jarum dan paku yang dapat ditangkapnya tadi. Asap masih mengepul dan dus itu pecah, memperlihatkan sehelai kertas yang sebagian hangus. Wanita cantik itu lalu menghampiri batu dan melemparkan jarum dan paku yang beracun itu ke dalam dus yang telah hangus dan pecah-pecah, lalu dia mengambil kertas merah itu dan membaca huruf-huruf hitam yang tertulis di situ. Zheng Huapang mengundang Kim Hong Liu Nio untuk membuat perhitungan. Demikianlah bunyi huruf-huruf besar yang tertulis di kertas merah. Wanita itu meremasnya hancur dan biarpun mulutnya masih tersenyum mengejek, akan tetapi sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi karena marahnya. Sutenya telah mendekatinya, terbelalak memandang ke arah jarum-jarum dan paku-paku yang mengeluarkan sinar kehijauan itu. Sungguh berbahaya, katanya ngeri. Zheng Huapang memang terkenal dengan caranya yang kotor, suka main racun. Akan tetapi aku akan membalas semua ini, Sute. Memang aku sudah bersiap-siap sehingga aku menggunakan sarung tangan. Betapapun kebal tangan kita, kalau terkena racun yang berada di kertas pembungkus, atau tergigit oleh ular merah tadi, apalagi racun hijau di paku dan jarum itu, tentu kita celaka. Racun hijau pada paku dan jarum ini lebih lihai lagi, Sute. Itulah racun Zhenghua, bunga hijau, yang menjadi keistimewaan mereka sehingga nama perkumpulan mereka pun memakai nama Zheng Huapang, perkumpulan bunga hijau. Siapakah mereka itu, Suci? Wanita itu menarik napas panjang. Menurut penuturan Subo, pendirinya adalah mendiang Zheng Hua Xianjin, seorang bekas tokoh Pek Lian Kau yang lihai dan selain tinggi ilmu silatnya, juga mahir ilmu sihir. Akan tetapi, kakek itu telah tewas dan kini perkumpulannya dipegang dan dipimpin oleh muridnya yang ahli dalam soal racun. Mereka bersarang di daerah perbatasan, di dekat tembok besar. Mengapa perkumpulan itu memusuhi Suci? Wanita itu melepaskan sarung tangannya yang melindunginya dari racun tadi. Sarung tangan itu memang istimewa sekali, bukan hanya dapat melindungi kulit tangan dari racun, akan tetapi juga segala macam racun yang tersentuh oleh sarung tangan itu menjadi hilang dayanya, dan di samping ini, juga sarung tangan itu dapat menahan bacokan senjata-senjata tajam. Setelah menyimpan sarung tangannya, wanita itu lalu menurunkan papan kayu salib dari punggungnya, mengangkatnya tinggi-tinggi dan berkata, "Seperti juga halnya 5 orang tolol ini, Zheng Huapang memusuhi aku karena ini." Anak itu sudah tahu akan maksud kayu salib yang ditulisi 3 huruf itu. Dia tahu bahwa 3 huruf itu adalah 3 nama keturunan yang menjadi musuh besar subo mereka dan sucinya telah bersumpah kepada subo mereka untuk membasmi semua orang yang siap, Cia dan Tio. Untuk tugas inilah maka subo mereka menurunkan seluruh kepandaiannya kepada sucinya ini sehingga sucinya menjadi seorang wanita yang bukan main saktinya. Suci, apakah ketua Zheng Huapang itu siap, Cia, ataukah Tio? Bukan, akan tetapi istrinya Shitio dan 9 orang keluarga istrinya yang Shitio telah kubunuh semua. Itulah sebabnya dia memusuhi aku, jawab sucinya dengan sikap tak peduli. Anak laki-laki itu memandang ke arah papan kayu salib dan melihat betapa sucinya menggunakan kuku jari telunjuknya yang panjang terpelihara rapi untuk membuat guratan 5 kali di bagian bawah papan salib itu. Itulah tanda bahwa sucinya telah membunuh 5 orang. Setiap guratan menandakan 1 nyawa dan hanya mereka yang dibunuh karena urusan permusuhan itu saja yang dicatat di papan kayu salib ini. Palang kiri untuk korban Shitio, papan atas untuk yang Shicia dan papan kanan untuk Siap, sedangkan papan bagian bawah untuk orang-orang Shi lain yang membela 3 Shi itu dan terlihat dalam permusuhan ini. Anak itu melihat betapa yang banyak sekali coretannya justru papan bawah di bagian Shitio lebih banyak dari papan bagian Cia dan Siap. Akan tetapi di bagian papan atas, untuk yang Shicia, baru ada 2 guratan saja. Anak itu termenung. Dia selalu tertarik kalau membicarakan urusan permusuhan pribadi subonya yang aneh itu, dan yang pembalasannya diwakili oleh sucinya, karena subonya kini telah menjadi pikun dan lemah. Suci, sudah berapa lamakah Suci mulai melaksanakan perintah subo untuk membasmi orang-orang dari 3 Shi itu? Sudah belasan tahun, Sute, sejak aku berusia 20 tahun kurang. Dan sampai kapan berakhirnya? Apakah selama hidupmu Suci akan terus mencari orang-orang dari 3 Shi itu untuk dibunuh? Anak itu merasa betapa tugas ini benar-benar gila. Wanita itu menggeleng kepala. Tugasku baru sempurna dan berakhir kalau musuh yang sesungguhnya dari Subo telah dapat kubunuh.
Mereka itu adalah Chia Bun Hou, Yap In Hong, dan Tio Sun. Mereka bukan orang-orang lemah, melainkan pendekar-pendekar yang berkepandaian tinggi sekali, akan tetapi aku sudah bersumpah tidak akan menikah sebelum berhasil membunuh mereka bertiga. Oleh karena itu, sekarang aku mengantarmu ke kota raja sambil hendak menyelidiki mereka, Sute. Aku akan membantumu, Suci. Sucinya menggeleng kepala. Engkau baik sekali, Sute, dan biarpun usiamu baru 14 tahun, namun kepandaianmu sudah boleh diandalkan. Akan tetapi mereka itu lihai sekali, terutama Chia Bun Hou itu. Subo pernah terluka ketika menghadapinya. Akan tetapi, aku telah mempelajari ilmu-ilmu khusus yang diciptakan oleh Subo, istimewa untuk menghadapi mereka bertiga. Aku tidak takut. Tiba-tiba wanita itu lalu bersuit nyaring. Suaranya melengking bergema di seluruh hutan, dan Xiongbu yang mengintai hampir saja terjengkang. Dia cepat menutupi kedua telinganya dan menahan napas. Terdengar suara derap kaki kuda dan roda kereta, dan tak lama kemudian nampaklah sebuah kereta yang amat indah, ditarik oleh 4 ekor kuda dan di belakang kereta itu nampak belasan orang penunggang kuda, semuanya gagah perkasa, tinggi besar dan berpakaian sebagai perwira-perwira. Mereka semua turun dari kuda dan memberi hormat secara militer kepada anak itu, dengan berlutut sebelah kaki. Anak itu mengangkat tangan ke atas sebagai tanda menerima salut mereka dan wanita itu lalu berkata, "Kalian antar kami sampai perbatasan, di sana harus berganti kuda. Akan tetapi kita singgah dulu di istana Lembah Naga karena aku ada urusan dengan penghuninya." Para perwira itu mengangguk dan wanita tadi lalu memasuki kereta bersama sutenya. Kereta berderak-derak meninggalkan tempat itu diikuti oleh 17 orang pengawal yang membuang ludah ketika melihat mayat 5 orang tadi. Setelah mereka pergi, barulah Xiongbu berani bernapas. Akan tetapi jantungnya berdebar tegang. Wanita itu mengatakan hendak singgah di istana Lembah Naga. Ke rumah pamannya. Dan dia, teringat ketika dia mengintai ke kamar Sin Leong di dekat kandang kuda, ketika anak monyet itu menangis di pangkuan bibinya dan teringat dia betapa bibinya mengatakan bahwa Sin Leong adalah seorang Shichia, bahkan menyebutkan nama ayahnya, yaitu Chia Bun Hou. Dan bukankah Chia Bun Hou ini merupakan musuh utama dari wanita tadi? Xiongbu lalu menyelinap di antara semak-semak, menuju pulang dengan jantung berdebar penuh ketegangan. Siapakah wanita cantik dan anak laki-laki yang tampan dan lihai itu? Pernah diceritakan di bagian depan cerita ini bahwa 10 tahun yang lalu, ketika diadakan pesta pernikahan di Istana Lembah Naga, pernikahan antara Liong Si Kui dan Kui Hok Boan, muncul wanita cantik ini di dalam pesta di mana secara mengerikan dia telah membunuh 6 orang di antara para tamu yang mempunyai Shitio, Yap, dan Chia. Wanita ini adalah yang menjadi utusan Sabutai itu, seorang wanita cantik yang mengaku bernama Kim Hong Liunio, yang memiliki ilmu kepandaian amat mengerikan. Sekarang dia masih nampak cantik sekali, biarpun usianya sudah kurang lebih 35 tahun sekarang, masih cantik dan agung, seperti seorang putri raja saja, sikapnya angkuh, dingin. Akan tetapi tahi lalat kecil di dagunya itu membuat dia nampak manis sekali. Siapakah sebenarnya Kim Hong Liunio ini? Melihat wajahnya dan suaranya ketika bicara tadi, jelas bahwa dia adalah seorang wanita bersukuhan. Akan tetapi mengapa dia menjadi utusan Raja Liar Sabutai? Kim Hong Liunio adalah seorang dayang atau pelayan wanita yang amat disayang oleh Permaisuri Hamila, yaitu istri Raja Sabutai. Dia adalah seorang wanita Han yang ketika kecilnya menjadi tawanan perang, yaitu ketika pasukan Raja Sabutai menyerbu ke selatan, baca cerita Dewi Maut. Karena Raja Sabutai tertarik melihat kecantikan anak yang ketika itu baru berusia belasan tahun, maka dia tidak dibunuh, tidak pula dijadikan korban perkosaan oleh para prajurit dan perwira seperti yang menjadi nasib para wanita tawanan perang. Bahkan dia ditarik ke dalam istana dan dijadikan dayang. Karena ternyata dia cerdik, setia, dan cekatan, akhirnya sang permaisuri suka kepadanya dan diangkatlah dia menjadi dayang yang melayani sang permaisuri yang amat tercinta itu. Di dalam cerita Dewi Maut telah diceritakan betapa Raja Sabutai mempunyai 2 orang guru yang memiliki kepandaian luar biasa, merupakan orang-orang sakti yang sukar dicari bandingannya pada waktu itu. Mereka berdua itu adalah Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, 2 orang kakek dan nenek iblis yang tadinya berasal dari negara Sailan. Dalam pertempuran mereka menghadapi para pendekar sakti, Pek Hiat Moko tewas dan Hek Hiat Moli terluka parah.
Raja Sabutai mengandalkan kekuasaannya, berhasil menyelamatkan subonya itu dari kematian dan membawa subonya itu untuk dirawat, meninggalkan istana lembah naga di mana tadinya kakek dan nenek iblis itu tinggal. Karena Hekiat Moli telah tua, pikun, berwatak aneh, suka marah dan mudah membunuh orang begitu saja, maka sukarlah untuk merawat dan melayaninya. Akan tetapi, Kim Hong Liunio yang cerdik sekali itu dapat merawatnya dengan baik sehingga amat menyenangkan hati nenek itu dan akhirnya Dayang inilah yang ditugaskan untuk merawat Hekiat Moli. Kim Hong Liunio memang cerdik bukan main. Semenjak dia menjadi tawanan kemudian menjadi dayang, dia selalu mencari jalan untuk dapat meningkatkan kedudukannya dan akhirnya dia berhasil menjadi dayang kesayangan permaisuri, dan hal ini tentu saja sudah merupakan kemajuan besar karena kedudukannya menjadi jauh lebih tinggi daripada dayang-dayang istana yang biasa. Namun dia belum juga puas. Dia tahu bahwa nenek seperti iblis itu adalah guru dari Sri Baginda sendiri, maka tentu saja merupakan seorang yang amat terhormat dan disegani semua orang. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.